Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Naila Fadila dengan NIM 4003052463047. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Whitney atau tegangan regangan. Oke, sebelumnya saya ingin membahas kembali mengapa diperlukan tulangan dalam beton. Oke, di sini kita bisa lihat gambar yang udah saya taruh di kanan saya, yang dimana beton yang memiliki garis vertikal yang masih jaraknya tuh sama besarnya, dan namun di gambar yang di bawah itu adalah beton yang udah diberikan tekanan yang menjadi melengkung, namun sisi bawahnya beton itu mendapatkan reaksi tarikan. Nah, yang dimana di situ kita balik lagi ke beton. Beton kuat terhadap tekan, namun lemah terhadap tarik. Dan apabila seperti pada gambar yang di bawah ini, ketika dia mendapatkan reaksi tarikan, maka beton tersebut akan retak. Yang dimana disitulah diperlukan tulangan. Oke, kita masuk ke diagram regangan. Sini kita bacakan asumsinya ya. Distribusi regangan pada beton adalah linear. Modulus elastisitas baja 200.000 megapascal. Lalu penampang datar akan tetap datar setelah menjadi lentur. Gimana sih maksudnya? Jadi nih bisa kita lihat ya di gambar yang paling kanan. Itu apabila kita ngasih penampang datar nih di dua sisi ini. Jika diberi tekan, itu tetap bakal datar. Jadi kayak mau dia ditekan dan melengkung, dia akan tetap menjadi penampang yang datar. Oke. Lalu kuat tarik dari beton diabaikan. Kenapa sih diabaikan? Karena kembali lagi ke yang sebelumnya, beton kuat terhadap tekan, namun lemah terhadap tarik. Lalu regangan maksimum serat tekan beton terluar 0,003. Yang mana sih itu? Nih, bisa kita lihat nih. Yang dimana dekat serat tekan beton yang paling luar, yang dimana dia area yang kena tekannya itu. Nih, 0,003. Terus bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa segi 4. Lalu di sini kita masuk ke, dia tuh sebenarnya ada 3 kategori, namun beton yang kita inginkan pada umumnya tuh adalah penampang terkendali tarik. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, kita tuh pasti ingin mencari C ini kan. Jadi, bagaimana sih mencari C ini? Terdapat rumus yang dimana kita memakai rumus kesebangunan segitiga. Di sini adalah em, epsilon aksen CU per epsilon T, ini epsilon U per epsilon T, dan sama dengan C per D kurang 1. Nah, sini didapatkan rumus, dan batas epsilon T itu adalah 0,005. Namun, gimana sih kalau misalnya di bawah 0,005? Boleh. Namun, di SNI kita tuh batasnya tuh 0,004. Oke, kita lanjut. Terdapat klasifikasi penampang. Ada 3 kriteria. Yang pertama, terkendali tarik. Yang kedua, terkendali tekan. Nah, epsilon T, kalau misalnya 0,002, itu bisa dikatakan stabil. Lalu di antara tarik dan tekan ini ada transisi. Itu tuh yang gimana sih? Itu yang epsilon T-nya diukur hingga tulangan terluar. Lalu, nih, kita lihat diagram Whitney 1937. Nah, sebelumnya, oh iya, saya akan jelaskan lagi beberapa variabel ini. Pada aktualnya, nih, B ini adalah lebarnya, D ini adalah, oke kita balik saja, kita flashback ke sini. Oke, D ini adalah tinggi efektif, yang dimana dari area tekan ini ke tulangan. Lalu kalau yang C adalah dari area tekan ke
Sumbu netral. Sumbu netral tuh apa sih? Sumbu netral itu adalah ketika regangan sama dengan nol. Nah, regangan sama dengan nol. Kenapa sih regangan sama dengan nol? Sini, saya akan memberikan bayangannya. Jadi nih, kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, ketika dia diberikan tekan, maka akan mendapatkan reaksi tekan, jadi melengkung. Nah, dari sini ke sini, dia mendapatkan reaksi tekan. Namun dari sini, bawah sini, mendapatkan reaksi tarik hingga sini. Di mana yang tidak mendapatkan reaksi tekan maupun reaksi tarik itu adalah sumbu netral. Kita balik lagi ke diagram Whitney. Nah, pada aktualnya kan seperti itu ya. Nih, C dan pada aktualnya itu FC-nya tuh tidak merata. Jadi kayak nih, dari atas itu FC-nya tuh ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bahkan nol di berada pada sumbu netral. Nah, pada tahun 1937, Whitney mereduksi menjadi dari C ini yang tidak beraturan menjadi A yang berbentuk persegi panjang, yang berarti dia lebih kecil. Namun di A ini kita bisa mencari dulu B1. B1 ini dapatnya tuh gimana? Ada beberapa faktor yang dimana untuk kuatkan beton 17 hingga 28 itu um, menggunakan 0,85. Namun untuk yang 28 hingga 55 menggunakan rumus yang ini, lalu untuk yang 55 menggunakan 0,65. Lalu di sini kita akan mencari C sama dengan T. C adalah tekan, T sama dengan tarik. Nah, di sini kita bisa lihat di rumus yang ini, P kali A atau tekanan kali luas penampang. Lalu tekanannya itu adalah yang ini, 0,85 kali Fc, atau kita bisa lihat nih di gambar 3D-nya di bagian sini. Lalu untuk yang Fc-nya tuh yang A-nya alias luas penampangnya tuh di area yang C ini. Nah, jadi didapatkanlah 0,85 Fc itu P kali A kali B. Oke. Lalu kita masuk ke yang tarik. T sama dengan AS kali FY. AS sama dengan luas penampang, FY sama dengan tarik baja. Oke, kenapa baja? Karena seperti yang awal tadi, beton itu tidak dapat menahan tarik, tidak lemah dalam menahan tarik. Baik, mungkin sudah cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.